Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, dan kita sudah ada di penghujung bab atau kitab salat berjamaah dan al-imam. Hadis 431. Wa an Aisyah radhiyallahu anha في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, mengenai kisah salat Rasulullah menjadi imam di saat beliau sakit. Aisyah berkata, Faja'a, lalu Nabi pun datang. Yakni tadinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ikut berjamaah dan menyuruh orang untuk menyuruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Sekalipun ini dikritik oleh Aisyah hingga 3 kali. Bahkan Hafsah juga ikut mengkritik untuk meninjau ulang penunjukan tersebut. Namun pada akhirnya keputusan Nabi itulah yang berlaku. As-Siddiq pun menjadi imam, dan Nabi SAW dalam peristiwa itu berupaya kuat agar bisa menghadiri salat berjamaah. Beliau mengalami demam yang begitu tinggi. Didatangkan air. Beliau mandi, lalu setelah itu beliau pingsan. Lalu sadar, beliau mandi kembali, lalu pingsan lagi sampai 3 kali. Hingga ketiga Nabi SAW merasa agak ringan. Maka beliau minta beberapa sahabatnya untuk menuntun beliau ke masjid. Maka di sini faja'ah, Nabi pun datang saat salat sedang dilangsungkan, saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Hatta jalasa an yasari Abi Bakr, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq. Fakana yusalli bin nasi jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kami orang-orang, menurut kesaksian Aisyah, menurut berita Aisyah, walaupun nanti ada sebagian sahabat lain yang mengatakan bahwa Nabi bukan yang mengimami, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Akan kita sebutkan nanti perbedaan pendapat di antara ulama tentang ini. Nabi SAW duduk di samping kiri Abu Bakar As-Siddiq, dan Nabi yusalli bin nasi jalisan. Nabi mengimami orang-orang dengan posisi duduk. Wa Abu Bakrin qaiman,
sedang Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi. Wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakrin, sedang orang-orang mengikuti salat Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, faedah apa yang bisa kita petik dari hadis yang berharga ini? Yang pertama, ratib atau imam tetap diperkenankan menunjuk apabila dirinya ada uzur, ya, dan memang seharusnya seperti itu. Kalau ada imam yang sudah ditunjuk oleh takmir sebagai imam tetap, dia sebagai imam tetap, dan tidak ada imam cadangan ketika dia absen, hendak pergi, dia tidak sholat berjamaah di tempat di mana ia ditugaskan, maka hendaklah ia menunjuk orang yang memang layak untuk menjadi imam, supaya nanti ketika sholat berjamaah berlangsung nyaman, sudah ada yang langsung maju. Kalau tidak seperti itu kaum muslimin, para makmum saling menunggu, bahkan boleh jadi majulah orang-orang yang semestinya tidak layak untuk menjadi imam. Baik, dalam kisah yang diceritakan oleh Aisyah di atas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam karena beliau sedang sakit keras. Beliau bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkan Bakar untuk mengimami orang-orang. Baik. Dan Nabi telah memilih orang yang terbaik. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini juga menunjukkan kaum muslimin bahwa sakit merupakan salah satu uzur diperkenankannya seseorang untuk tidak ikut berjamaah di masjid. Jadi sakit ini uzur. Namun pun demikian kaum muslimin, sekiranya masih sanggup, ada kesanggupan untuk datang ke masjid, maka itu yang lebih utama. Seperti hadis yang kita saksikan, ya. Dalam hadis itu disebutkan, fawajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nafsi khiffah. Nabi sudah mulai merasa agak ringan, ya, agak ringan, padahal masih sakit. Fa kharaja yuhada baina rajulain. Nabi dituntun atau diapit oleh dua laki-laki, ya. Dituntun oleh dua laki-laki. Ka'anni, kata Aisyah radhiyallahu anha, ka'anni anzuru rijlaihi tuhattani minal waj'i. Seolah-olah aku melihat kedua kaki beliau membentuk seperti dua garis di tanah karena beban berat beliau, dan yang kedua karena sakit beliau. Jadi lihat kakinya terkulai sampai dituntun, jadi kaki itu membekas di tanah, menunjukkan bahwa memang Nabi belum bisa berjalan secara kokoh di bumi, ya. Dalam kondisi seperti itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap masjid. Sementara sebagian kita kaum muslimin hanya batuk-batuk dikit, flu dikit, sakit gigi sedikit sudah mantap dengan uzurnya, tidak mau ke masjid. Nah, baik. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, seperti yang kita pernah singgung sebelumnya, bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah di masa itu melainkan orang yang munafik atau orang yang sakit. Bahkan ada di antara kami dituntun oleh dua orang lalu didatangkan, dimasukkan ke dalam shaf.
karena ia ingin menghindar dari sifat kemunafikan. Baik, ini pentingnya salat berjamaah. Jadi untuk Nabi safar, beliau kadang berbuka, kadang tidak. Para sahabat kalau safar kadang berpuasa, kadang tidak. Begitu juga kalau sholat meringkas, mengambil keringanan-keringanan. Tapi untuk sholat berjamaah ini, masya Allah, ya, seperti dia terkecualikan. Karena urusan ini besar, berjamaah ini urusannya besar. Sampai pun Nabi sakit seperti ini, tetap menjaganya di masjid. Baik, kaum muslimin. Yang ketiga, ulama berbeda pendapat tentang apa yang menjadi peristiwa ini. Mengingat ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, sebagian lagi mengatakan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang unggul bahwa Nabi berposisi sebagai imam dengan dasar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sisi kiri Abu Bakar. Yang namanya kalau berjamaah, ya, bersama imam, berdiri sejajar dengan imam, maka imam itu selalunya ada di sebelah kiri, ya, ada di sebelah kanan. Sebab yang terjadi pada kisah sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ibnu Abbas mengambil, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutarnya dan meletakkan di posisi yang kanan. Ini jelas bahwa Abu Bakar adalah makmum sementara Nabi adalah imam. Juga alasan yang lain, seperti pada hadis yang kita bahas, yang kita sebutkan, bahwa Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi dan orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti clear masalahnya bahwa yang menjadi imam di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kita bahas karena nanti ada kaitannya dengan imam ketika duduk, apakah makmum juga harus duduk. Nah, jadi itu perlu kita bahas bahwa siapa yang menjadi imam karena ada kaitannya nanti dengan pembahasan yang terakhir. Baik, kaum muslimin. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya meniatkan untuk menjadi imam sholat walaupun sholat sudah berlangsung, alias tadinya berposisi sebagai makmum beralih menjadi imam. Dan begitu juga sebaliknya, seorang yang tadinya berposisi imam, ya, yang tadinya berposisi sebagai imam, maka ia boleh merubah posisi menjadi makmum saat di pertengahan sholat, sebagaimana yang terjadi antara Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq pada hadis yang kita sampaikan tadi. Jadi tadinya Abu Bakar menjadi imam, Nabi datang, lalu kemudian posisi imam beralih kemana? Ke Nabi, sementara Abu Bakar As-Siddiq menjadi makmum. Dan ini terjadi di tengah-tengah sholat. Terjadi di tengah-tengah sholat. Tidak harus darurat. Tidak harus darurat. Ya, bisa saja karena memang ada hajat, ada keperluan. Ya, dan ini bukan satu-satunya yang terjadi di masa Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau mendamaikan pernah mendamaikan orang-orang. Ada satu peristiwa di mana Rasulullah mendamaikan satu suku. Lalu Nabi telat dari sholat asar. Abu Bakar As-Siddiq, ya, akhirnya menjadi imam sebagai pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi pun datang. Nabi masuk melalui celah-celah shaf dan berdiri tepat di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Bertepuk tangan. Orang ramai bertepuk tangan. Biasanya Abu Bakar
As-Siddiq kalau sholat, apapun peristiwa yang terjadi tidak pernah menoleh. Ya, sebab sebenarnya kalau menoleh boleh saja kalau ada keperluan di dalam sholat. Karena orang semakin ramai bertepuk tangan, maka Abu Bakar pun terpaksa menoleh, hendak mengetahui apa yang terjadi di belakang beliau. Ternyata ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun mulai mundur. Sementara Nabi memberikan isyarat supaya tetap di tempat. Namun Abu Bakar As-Siddiq ya mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan alhamdulillah. Lalu beliau mundur. Lalu majulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusai salat, Nabi menegur para sahabat bahwa kalau ada peristiwa di dalam salat itu tidak dengan tepuk tangan, tetapi dengan membaca subhanallah, at-tasfiq lin nisa. Tepuk tangan itu untuk wanita. Ya. Sementara engkau ya Abu Bakar, apa yang menghalangimu atau kenapa engkau mundur? Padahal aku sudah menyuruhmu, katanya ya Rasulullah. Tidak mungkin saya menjadi imam saat engkau ada ya Rasulullah. Berarti Abu Bakar As-Siddiq ya mundur menyerahkan keimaman kepada Nabi sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Ya, jadi tidak harus terpaksa. Nah, jadi ini diperbolehkan, alhamdulillah. Baik, kaum muslimin. Poin berikutnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya makmum berdiri sejajar dengan imam dalam satu baris, sedang makmum yang lain ada di belakang. Tentu karena adanya hajat. Semisal ini shaf sudah pada penuh, lalu tersisa shaf paling bagian belakang dan tidak ada orang lain ya. Maka kata ulama, kalau bisa, kalau memang seorang diri, karena hadis menyebutkan tidak boleh sholat seorang diri di belakang shaf, tidak boleh. Berarti apa solusinya kalau tidak bisa? Tidak boleh sholat seorang diri di belakang shaf. Bahkan disebutkan dalam hadis tidak ada sholat bagi orang yang sholat seorang diri di belakang shaf, alias tidak sah. Maka solusi yang dia lakukan satu, ya, jika dia bisa menarik, tarik. Yang kedua, jika tidak bisa, maka dia melangkahi makmum lalu maju di dekat imam, berdiri sejajar dengan imam. Ya, berdasarkan hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq berdiri di samping kanan imam di bagian depan, sementara makmum semua ada di belakang. Demikian yang dikatakan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subul Salam. Kalau memang semuanya sudah tidak bisa, ya tidak bisa narik, tidak bisa ada di depan, maka sholatlah seorang diri di belakang shaf dan sholatnya sah. Kenapa? Allah tidak membani seseorang kecuali dengan kemampuan. Nah, cuma tentu kaum muslimin untuk mengambil posisi yang seperti yang kita sebutkan ini di samping kanan imam, tentu di tempat-tempat yang orang sudah mengenal sunnah. Kalau tidak, nyelonong langsung di samping kanan imam, orang akan kebingungan. Ini ada apa ini? Ya, jadi kalau di masjid ini karena semua sudah tahu misalnya, ya, dan ternyata di depan ini masih ada kosong dan tidak mungkin dia sholat seorang diri, dia bisa langsung maju ke depan. Sebagaimana yang terjadi dengan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kaum muslimin, ulama berbeda pendapat tentang imam yang sholat duduk. Apakah makmum juga wajib duduk? Ada perbedaan pendapat. Tapi intinya, orang sakit boleh jadi imam, itu intinya. Bahkan seandainya pun orang sakit itu tidak bisa berdiri dan dia harus duduk, dia tetap boleh menjadi imam. Nah, cuma pertanyaannya, kalau imam sholat duduk, apakah makmum seluruhnya wajib sholat duduk? Ya, karena Nabi bersabda, apabila imam duduk, maka duduklah kalian. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang itu. Sebagian berpendapat bahwa jika imam sholat duduk, maka makmum sholat dengan berdiri, tidak boleh ikut duduk. Antara Nabi SAW bersabda,
Sholli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri baru duduk. Berarti kalau imamnya duduk karena memang dia tidak bisa berdiri. Adapun makmum dia wajib berdiri, tidak boleh duduk. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kaum muslimin adalah pendapat yang mengatakan bahwa wajib duduk bersama imam. Kapanpun imam duduk, maka makmum wajib ikut duduk. Apakah itu imam duduk semenjak dari awal takbiratul ihram atau di pertengahan atau dekat pada akhir, maka makmum wajib duduk. Karena Nabi bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Imam itu diangkat untuk diikuti. Dan di penghujung hadis, apabila imam sholat duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk. Hadis ini sahih. Ya, baik. Berarti kelompok pertama, kelompok kedua sama hadisnya, sama-sama sahih. Ada kelompok yang ketiga, dan tampaknya ini yang lebih kuat, bahwa apabila imam memulai sholatnya dengan duduk, maka makmum mesti duduk. Ya. Makmum harus juga memulai sholatnya dengan duduk. Kalau imam sedari awal duduk. Hal ini didasarkan pada yang sahih. Nabi pernah dalam kondisi sakit mengimami kami. Dan Nabi pun duduk. Sementara kami di belakang ini posisi berdiri. Saat sholat berlangsung, Nabi menoleh ke arah kami. Fa asara ilaina, lalu Nabi memberikan isyarat. Jadi Nabi lagi sholat, Nabi merasa bahwa orang-orang di belakang ini sedang berdiri. Maka Nabi menoleh. Nah, jadi sekali lagi kaum muslimin, jika ada kepentingan di dalam sholat boleh menoleh. Tapi ingat, yang boleh berputar hanya kepala saja, tidak boleh badan. Jadi tidak boleh seperti ini. Berarti dia sudah beralih dari kiblat. Tetapi yang menoleh cukup kepala. Wah. Melihat mereka berdiri, Nabi memberikan isyarat agar mereka duduk. Seusai sholat, Nabi SAW bersabda, hampir saja kalian menyerupai perbuatan orang-orang Persia terhadap raja-raja mereka, di mana mereka berdiri sementara raja-raja mereka duduk. Nah, berarti ini menunjukkan kalau imam mulai dengan duduk, makmum semua duduk. Oh, Ustaz, semua sehat walafiat. Walaupun semua sehat walafiat, semua duduk. Tapi tampaknya ini belum pernah terjadi ya. Karena biasanya kalau imam sudah nggak bisa berdiri, sudah disingkirkan, ganti dengan imam yang sehat. Biasanya begitu. Nah, kaum muslimin, kalau ternyata imam itu duduk di tengah sholat, bukan di awal sholat, maka makmum tidak berkewajiban untuk duduk, tetapi dia tetap berdiri. Sebagaimana hadis yang kita bahas. Ya, Nabi datang di awal berdiri, memulai sholatnya berdiri. Lalu kemudian Nabi duduk. Atau Nabi hanya melanjutkan imamnya Abu Bakar As-Siddiq yang memulai sholat dengan berdiri. Lalu dilanjutkan oleh Nabi dengan duduk. Dengan demikian sholat ini dianggap berdiri di awal, lalu di pertengahan duduk. Makanya para sahabat termasuk Abu Bakar tetap berdiri saat mengerjakan sholat dan Nabi duduk. Ya, jelas ya. Nah, jadi kalau imam memulai dengan duduk, makmum semua wajib duduk. Tapi ketika imam memulai berdiri, lalu kemudian di pertengahan sholat dia duduk, maka makmum tidak ikut duduk, tetapi dia harus berdiri. Ya, alhamdulillah. Baik. Berikutnya kaum muslimin, hadis ini menunjukkan diperbolehkannya ada balik. Ya, adanya tabligh. Yaitu ada orang yang menirukan takbirnya imam pada setiap gerakan perpindahan yang dilakukan oleh imam. Jadi ketika imam bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti di Masjidil Haram. Awalnya
kami menganggap bahwa apa yang dilakukan di Masjidil Haram ini apa tidak berlebihan, karena suara imam sudah begitu jelas. Kok masih ada lagi mubalignya? Tapi ternyata kaum muslimin setelah beberapa kali mengikuti, ada kalanya memang imam itu ada yang suaranya lemah. Ya, ada kalanya lemah. Allahu Akbar. Baik ketika dia sujud, bangkit dari sujud, suaranya lemah. Ya. Sehingga memang ini diperlukan adanya mubalig. Berarti mubalig ini diperlukan. Kalau memang ada kebutuhan mendesak, mubalig ini diperlukan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi dan orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, anna Abu Bakrin yusmi'uhum takbir, di mana Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada orang. Alhamdulillah, berarti jelas. Artinya kaum muslimin, kalau misalnya ini mati lampu ya, ini mati lampu, banyak jamaah di luar masjid, ya, hendaklah ada salah seorang dari jamaah menjadi mubalignya. Ya. Kalau kondisi masjid yang luas, mungkin yang jadi mubalig itu yang di tengah-tengah masjid lah. Sebab kalau mubalignya pas di shop pertama, kalau mati lampu, ya besar kemungkinan juga nggak terdengar di belakang. Jadi mubalignya itu yang di pintu akhir masjid. Ya, jadi dia mengeras suara. Tidak usah ragu kaum muslimin. Kadang ada orang ragu-ragu untuk melakukan hal itu. Jadi Allahu Akbar. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kalau di Masjidil Haram langsung Rabbana wa lakal hamd. Memang ada perbedaan di sini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi kaum muslimin ini diperlukan. Ya, ketika masjid luas atau mati lampu atau imam sakit dan suaranya lemah, maka dibutuhkan adanya mubalig. Baik. Berikutnya, hadis ini menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, di mana penunjukan beliau sebagai imam adalah isyarat akan kekhalifaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anhu. Lantaran Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Dan juga ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang terbaik dalam hafalan Al-Quran dan yang terbaik dalam memahami Al-Quran. Buktinya apa? Buktinya Nabi menunjuk dia menjadi imam. Di tempat yang lain Nabi bersabda, ya ummul qaum qara'uhum bi kitabillah. Bagi satu kaum yang paling hafal dengan kitabullah dan yang paling mengerti tentang kitabullah. Berarti ini mengukuhkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat yang terbaik dalam Al-Quran, baik dari hafalan ataupun dari pemahaman. Nah, demikian kaum muslimin faedah yang bisa kita ambil dari hadis 431. Kita lanjutkan hadis 432 sebelum kita buka tanya jawab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum falyukhaffif idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, apabila jadi imam, falyukhaffif, diringankan. Fa inna fihim, karena di dalam jamaah itu ada as-saghir, ada anak kecil, wal kabir, ada orang tua, wad dhaif, ada orang yang lemah. Ya, lemah dari sisi fisik, mungkin karena kurus, terlalu kurus, sehingga kalau terlalu lama dia bisa ambruk, atau gemuk yang terlalu gemuk, dia tidak kuat menahan dirinya, menahan tubuhnya karena terlalu lam, atau lemahnya karena sakit. Wadzal hajah, dan ada orang yang memiliki kebutuhan, ada hajat, mungkin ada janjian, mungkin ada tamu, mungkin ada urusan ini dan lain. Bahkan urusan dunia pun tidak jadi soal.
walaupun hajatnya hajat dunia. Ya, baik. Fa idza shalla wahdahu, dan jika ia salat seorang diri, falyusalli kaifa syaa, maka hendaklah ia salat sekehendak yang ia mau. Panjangkan sekehendak yang ia mau. Di sini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Baik kaum muslimin. Faedah apa yang bisa diambil dari hadis ini? Anjuran bagi imam untuk meringankan solatnya apabila mengimami orang-orang. Meringankan solat saat berjamaah adalah hal yang disepakati oleh ulama, bahwa ini hal yang dianjurkan. Sepakat sudah ulama. Namun ulama berbeda pendapat mengenai kadar atau apa patokan dari meringankan solat tersebut. Ya. Ada orang alif lam mim Allahu akbar, ada begitu nekat dia. Ya. Alif lam mim langsung ruku. Ya. Ada orang setiap saat kulhu, mulai dari sholat subuh, maghrib, kulhu dan al-kafirun. Ditanya, meringankan, ya, mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang mau kita bahasin, apa patokannya? Baik. Meringankan yang dimaksudkan dalam hadis ini kaum muslimin, tidak hanya sebatas bacaan surat di dalam salat, tetapi juga bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang ada di setiap rukun dan wajib-wajib salat. Ya. Jadi rukunya juga ringan, sujudnya juga ringan. Jadi cakupan meringankan tidak hanya sekedar pada bacaan. Karena ada orang bacanya ringkas, pas ruku lamanya lama sekali, sujud lama sekali, sementara bis sudah mau lewat, ya. Atau rombongan sudah menunggu. Alasan diperintahkannya imam meringankan sholat, lantaran di antara para jamaah itu ada anak kecil. Mungkin anak kecil tidak ada, tapi ada orang tua. Mungkin tidak ada orang tua, ada orang lemah. Nah, untuk memprediksi tua ini agak mudah. Ya, mulai sholat, udah semua. Atau gak ada anak kecil. Tetapi yang tidak bisa diprediksi adalah yang lemah. Ya, sebab yang ikut berjamaah ada orang yang sakit. Ya. Ada orang yang sudah kami sifatkan tadi, mungkin teramat kurus, teramat gemuk atau apalah. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin yang perlu diperhatikan, dan ada lebih yang tidak bisa diprediksi lagi tentang adanya hajat, bahwa di antara jamaah ini, ya, di antara mereka ada yang memiliki hajat, baik itu hajat tentang akhirat atau hajat tentang dunia. Ya, ini yang susah ditebak. Yang namanya manusia, hajatnya itu banyak. Ya, ada orang yang dia punya hajat, azan dia langsung tinggalkan kebutuhan dia, tapi sudah kepikiran di dalam sholat. Nah ini yang sudah diprediksi. Karena itu kata Nabi, ringankan sholatnya, karena alasan-alasan tersebut. Kemudian kaum muslimin, artinya bahwa jika dalam sholat jamaah tersebut tidak terdapat orang-orang yang seperti disebutkan di poin 3 yang tadi kami sebutkan, alias tidak ada anak kecilnya, tidak ada orang tuanya, mungkin semua anak pondok, hajatnya paling cuma makan, itu pun sudah makan misalnya, ya, atau jamaahnya terbatas, sudah diketahui, ya, sudah diketahui semua karakter, sifatnya dan kebutuhan-kebutuhannya, maka imam diperbolehkan memanjangkan bacaan. Adapun jika imam tidak mengerti betul kondisi makmum, tidak mengerti betul kondisi makmum, apakah di sini dipanjangkan atau tidak, alias dia tidak tahu ini ada orang lemah apa tidak, ya, ada orang tua apa tidak, dia tidak mengerti. Sebab ada ketok-ketok masih muda tapi sebenarnya dia sudah tua, ya, dia sudah tua tapi secara ini sudah masih muda. Maka jawabnya mengikuti hukum asal, yaitu meringankan sholat. Ya, jadi kalau apalagi di masjid-masjid umum seperti ini, ya,
kita tidak mengenal semua kondisi jamaah kita, maka tetap pada ketetapan asal, yaitu meringankan sholat. Baik. Perintah Nabi untuk meringankan sholat, kata Nabi, falyukhaffif, ringankan. Ini wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan ini cuma sunnah. Namun sebagian ulama mengatakan wajib. Loh, kok bisa wajib? Ya, karena dalam ilmu usul, hukum asal pada perintah itu adalah hukum teguran yang keras kepada Muaz bin Jabal. Kata Nabi, aturidu an takuna ya Muaz fattanan? Aturidu takuna ya Muaz fattanan? Apakah engkau hendak menjadi tukang fitnah wahai Muaz? Disebabkan karena Muaz memanjangkan bacaan suratnya di dalam salat. Ya. Nabi juga bersabda, ayyuhan nas inna minkum munafiqin. Ada di antara kalian yang suka membuat orang lari dari jalan Allah ini. Oleh karena itu, fa ayyukum amman nas, siapa saja di antara kalian yang mengimami orang-orang, falyujiz, maka hendaklah diringkas. Jangan terlalu panjang. Ya, diringkas. Ini karena ada seorang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak ikut salat subuh karena imamnya terlalu panjang. Ya, makanya Nabi mengeluarkan ungkapan seperti ini. Baik kaum muslimin. Lalu apa patokan dari meringankan salat seperti yang diperintahkan oleh Nabi? Apa patokannya? Apa standarnya? Karena yang namanya ringan ini relatif. Ya, yang situ bilang, enak ringan salatnya. Yang sana bilang, cek panjangnya salatnya. Ya. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa meringankan yang diperintahkan oleh Nabi adalah meringankan yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Lantaran Anas bin Malik berkata, ma sallaitu wara'a imamin qattu. Saya tidak pernah salat di belakang seorang imam pun yang akhaffa salatan wala atamma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling ringan salatnya dan yang paling sempurna salatnya dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah. Tidak ada orang yang paling ringan salatnya. Padahal Nabi baca surat At-Tur, baca surat As-Saffat, ya, surat Al-A'raf. Ya. Kata Anas bin Malik, gak ada sudah yang paling ringan salatnya dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga kata Abdullah bin Umar, kana Nabi ya'muruna bit takhfif. Nabi sering menyuruh kami untuk meringankan bacaan. Wa yaqra'u bis saffat, tapi Nabi membaca surat As-Saffat. Berarti itu ringannya Nabi. Berarti yang dimaksud perintah meringankan di sini, ya ini dengan memperhatikan sunnah-sunnah yang biasa dipraktekkan oleh Nabi. Karena itu sudah ringan. Berarti kalau kita merujuk pada hadis-hadis yang terdahulu tentang bacaan-bacaan imam, Nabi pada salat subuh biasanya membaca seukuran 60 sampai 100 ayat. Ya, jadi membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, seukuran itu. Nah, bagi sahabat itu ringan sekali. Surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Tidak panjang itu, ringan. Baik. Pada salat duhur, umumnya kata sahabat, Nabi membaca seukuran 30 ayat untuk di rakaat yang pertamanya. Untuk di rakaat keduanya separuh dari itu, berarti 15 ayat. Di rakaat ketiganya separuh dari 15. Berarti sekitar 7,5 ayat, 7 atau 8 ayat. Untuk salat asar, Nabi SAW di rakaat pertamanya membaca seukuran 15 ayat. Untuk di rakaat keduanya 7 ayat, separuh dari 15. Untuk di rakaat ketiga dan keempat separuh dari 7. Ya. Untuk salat maghrib, kadang Nabi membaca surat At-Tariq, Al-Buruj, Was-Samsi wa-Duha dan seterusnya. Ya, demikian kaum muslimin. Jadi itu standar ringan. Baik. Itu yang pertama. Berarti kalau disuruh ringankan berarti lihat hadis-hadis Nabi. Ya. Karena Nabi ini yang menjadi patokan ringan. Sebagian lagi mengatakan patokannya adalah membaca surat-surat
yang diperintahkan oleh Nabi untuk membacanya. Ya, di mana Nabi pernah menegur Muaz bin Jabal. Nabi pernah menegur Muaz. Kemudian apa kata Nabi? Ya Muaz, kalau engkau mengimami orang-orang, baca wasyamsi waduhaha, sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghshaha. Ada sekitar, kalau kita hitung ada sekitar 5. Baca surat itu dan yang serupa atau yang serupalah, ya seukuran itu. Nah, itu yang disebut ringan. Tetapi ini kan peristiwa tentang sholat isya. Lalu bagaimana kalau sholat maghrib? Apa juga ini bacanya? Apa duhur? Ya itu juga bacanya. Tampaknya ini pendapat yang kurang. Dan ada pendapat yang terakhir kaum muslimin, bahwa panjang dan pendeknya bacaan berpatokan pada kondisi makmum yang terlemah. Alasannya, karena Nabi menyuruh imam untuk memperhatikan kondisi makmum yang terlemah dan menjadikan mereka sebagai patokan dalam meringankan sholat. Nabi bersabda kepada Utsman bin As, "Ya Rasulullah," kata Utsman bin As, "Ij'alni imama qaumi." Angkatlah aku menjadi imam bagi kaumku. Kata Nabi, "Anta imamhum." Baik, kau jadi imam bagi mereka. Tapi ingat, waqtadi bi ad'afihim. Jadikan yang terlemah sebagai ukuran, sebagai patokan saat sholat berjamaah. Nabi tidak bilang baca ini atau ini. Nabi hanya mengatakan, lihat siapa yang terlemah dari kamu, jadikan itu sebagai patokan. Nah, seperti itu kau. Dan tampaknya inilah pendapat yang beberapa ulama seperti Ibnu Hajar yang lebih diprioritaskan, yang tongat dalam ringan tidaknya sholat adalah hadis Utsman bin As. Karena Nabi berkata, ya kamu menjadi imam mereka dan jadikan orang yang terlemah menjadi patokan, ya, dari ringannya bacaan. Baik kaum muslimin, dan ini insya Allah pendapat yang rajih. Jadi ukuran tahfif itu ya kondisi ini yang terlemah. Tetapi wahai para imam, jangan sampai Anda juga hanya mengikuti hawa nafsu. Di belakang itu orang-orang kuat semuanya sebenarnya, tapi itu tadi dia bersembunyi di balik ini, maka dia meringankan. Bahkan kaum muslimin rukuknya, sujudnya teramat cepat. Ditanya takhfif untuk meringankan. Ya, maksud meringankan di sini tidak menghilangkan tumakninah dan tidak sampai menghilangkan rukun dari rukun salat. Baik. Dan terakhir kaum muslimin, hadis ini mengandung anjuran untuk memperhatikan kaum yang lemah dalam semua urusan yang disertai oleh orang-orang yang kuat. Jadi kalau bergabung antara orang kuat dan lemah, maka orang lemah yang harus selalu menjadi patokan, baik dalam urusan agama maupun urusan sosial. Ya, kadang kita ini dalam urusan, ya mungkin agama ya, dalam urusan sosial kadang selalu menjadikan patokan orang-orang kaya, enggak memperhatikan orang miskin. Nah seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa atau pemimpin dalam sebuah usaha, maka selalu melihat berpatokan kepada orang-orang lemah. Ya, demikian pembahasan kita tentang persoalan imam. Jika ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Ya. Ya. Tentang mubalik, ya. Baik. Baik. Tidak dengar.
Baik. Lalu yang kedua, apakah memperlambat gerakan sholat itu juga termasuk meninggalkan sholat? Termasuk apa?